Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Faris dan nama teman saya Rio Arojab. Rio di sini akan membacakan latar belakang. Efek fotolistrik merupakan fenomena di mana foton cahaya mengenai permukaan logam dapat menyebabkan emisi elektron. Prinsip ini menjadi dasar dalam pengembangan sel surya yang mengubah energi matahari menjadi listrik. Makalah ini membahas efek fotolistrik, material yang digunakan dalam sel surya, serta penerapannya dalam teknologi energi terbarukan dengan meningkatnya kebutuhan energi ramah lingkungan. Pengembangan teknologi sel surya berbasis efek fotolistrik menjadi solusi yang menjanjikan dalam mencapai keberlanjutan energi. Dilanjutkan ke latar belakang lagi. Energi matahari merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang melimpah dan ramah lingkungan. Teknologi sel surya menjadi salah satu solusi untuk memanfaatkan teknologi energi ini secara efisien. Prinsip utama dalam konversi energi matahari menjadi listrik dalam sel surya didasarkan pada efek fotolistrik, yang pertama kali dijelaskan oleh Albert Einstein pada tahun 1905. Karya ilmiah ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana efek fotolistrik digunakan dalam sel surya serta perkembangan teknologi sel surya dalam berbagai aplikasi. Rumus, masalah, dan tujuan. Bagaimana prinsip kerja efek fotolistrik dalam teknologi sel surya? Menjelaskan prinsip dasar efek fotolistrik dan perannya dalam teknologi sel surya. Efek fotolistrik dan prinsip dasarnya. Efek fotolistrik adalah fenomena di mana elektron dilepaskan dari permukaan logam ketika terkena cahaya dengan frekuensi tertentu. Fenomena ini dijelaskan dengan persamaan E sama dengan H dibagi F. Efek fotolistrik dan prinsip dasarnya, di mana adalah energi foton adalah konstanta Planck 6626 dikali 10 pangkat min 34 joules dan adalah frekuensi cahaya. Jika energi foton lebih besar dari fungsi kerja, material elektron akan terlepas dan menciptakan arus listrik. Dalam sel surya, material semikonduktor seperti silikon digunakan untuk mengoptimalkan proses ini. Semikonduktor memiliki pita energi yang memungkinkan foton dan dengan energi tertentu menghasilkan pasangan elektron lubang yang kemudian bergerak dan menciptakan arus listrik. Material dalam sel surya. Material utama dalam sel surya adalah semikonduktor yang memiliki sifat listrik yang dapat diubah dengan doping. Beberapa material yang umum digunakan meliputi: yang pertama yaitu silikon kristalin, yang kedua senyawa semikonduktor, dan yang terakhir sel surya organik dan kuantum dot. Penerapan efek fotolistrik dalam teknologi sel surya. 1. Panel surya untuk perumahan dan industri. Panel surya berbasis efek fotolistrik banyak digunakan dalam pembangkitan listrik rumah tangga dan industri. Dengan pemasangan di atap, panel surya dapat menyediakan listrik mandiri dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Dilanjutkan yang kedua, yaitu sel surya dalam transportasi. Teknologi fotolistrik mulai diterapkan pada mobil listrik, pesawat, dan kapal untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi karbon. 3. Penggunaan di daerah terpencil. Panel surya digunakan sebagai sumber listrik di daerah terpencil yang tidak terjangkau jaringan listrik konvensional. Teknologi ini membantu meningkatkan akses energi bagi masyarakat di daerah berkembang. Tantangan dan pengembangan sel surya. Meskipun sel surya berbasis efek fotolistrik telah berkembang pesat,
masih terdapat beberapa tantangan antara lain efisiensi konversi energi. Teknologi saat ini masih memiliki batas efisiensi sekitar 20-30%. Biaya produksi material semikonduktor berkualitas tinggi masih relatif mahal. Daya tahan dan degradasi sel surya mengalami penurunan kinerja akibat penerapan lingkungan dalam jangka panjang. Berikut adalah solusi yang dikembangkan mencakup: yang pertama, teknologi tandem sel surya untuk meningkatkan efisiensi dengan menggabungkan beberapa lapisan semikonduktor. Yang kedua, penggunaan material perovskite yang lebih murah dan memiliki efisiensi tinggi. Dan yang ketiga, inovasi dalam sistem penyimpanan energi seperti baterai yang lebih efisien. Kesimpulan, efek foton listrik memainkan peran kunci dalam teknologi sel surya dengan memungkinkan konversi energi matahari menjadi listrik secara langsung. Dengan perkembangan material semikonduktor dan peningkatan efisiensi surya, aplikasi teknologi ini semakin luas, mulai dari rumah tangga hingga pembangkitan listrik skala besar. Meskipun masih ada tantangan dalam efisiensi dan biaya produksi, inovasi terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan ketersediaan energi surya sebagai solusi energi masa depan yang berkelanjutan. Terima kasih. Cukup sekian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan itu datangnya dari kami berdua, dan jika ada kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.